Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati kembali hadir dengan video presentasi yang membahas isu yang menarik untuk disimak. Jangan lupa di like dan selamat menyaksikan. Saya mulai presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pembelajaran jarak jauh. Di pandemi COVID-19 ini menjadi latar belakang saya mengangkat pembelajaran jarak jauh dalam isu yang akan saya bahas kali ini. Sebagai seorang pengajar, menghadapi masa-masa pandemi tentunya merupakan sebuah tantangan. Dan akibat adanya situasi baru, timbul pula permasalahan baru. Salah satunya pada proses belajar mengajar yang semula klasikal harus berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 yang terdapat di pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media lain yang menunjang. Awalnya PJJ ada dan diterapkan untuk pendidikan tinggi. Namun karena saat ini sedang berada pada pandemi COVID-19, maka metode ini pun diselenggarakan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari jenjang dasar, menengah, hingga tinggi. Tentunya dengan adanya sesuatu yang baru timbullah masalah-masalah baru. Berikut adalah pra-analisis isu pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh terdapat beberapa pihak yang terlibat. Ada pemerintah, kemudian juga sekolah, pengajar, pendamping, siswa, dan juga penyedia aplikasi atau layanan yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pemerintah. Pemerintah rupanya masih belum menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan terpadu dalam penyelenggaraan PJJ. Sementara itu untuk sekolah, di sini terdapat keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang PJJ. Untuk pengajar, terdapat kesulitan dalam beradaptasi dengan dinamika pembelajaran jarak jauh, serta minimnya penguasaan terhadap media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pendamping ini adalah orang yang berada di rumah, bisa orang tua, bisa wali, atau siapapun yang ditunjuk untuk mendampingi anak saat belajar di rumah. Terdapat dua hal yang saya garis bawahi, yaitu kesibukan orang tua atau wali sehingga tidak dapat mendampingi siswa, terutama untuk yang kelas rendah di sekolah dasar, belajar di rumah, sehingga pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan semestinya, dan atau orang tua bisa menemani namun terlalu mendikte sehingga terlibat hampir 100% dalam mengerjakan tugas-tugas siswa. Nah, untuk siswa sendiri, karena pembelajaran berlangsung di rumah, di mana rumah untuk anak-anak ya, itu adalah tempat bermain, tempat bersantai, bukan tempat belajar, sehingga motivasi belajar pun rendah. Belum lagi ketika pembelajaran berlangsung, ternyata tidak menarik minat mereka. Begitu. Dan ditambah lagi ketika anak belum menguasai teknologi informasi dan komunikasi, baik itu gadgetnya maupun aplikasinya, bahkan dalam beberapa kasus ada yang tidak memiliki gadget untuk melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penyedia aplikasi, di mana minimnya aplikasi yang terjangkau dan user friendly,
Terjangkau di sini adalah terjangkau dalam segi biaya maupun juga terjangkau dalam segi pengetahuan, di mana mungkin ada aplikasi yang bisa membantu tapi banyak orang yang tidak tahu seperti itu. Nah, untuk user friendly banyak aplikasi yang sudah disediakan mungkin yang bisa digunakan, tapi masih menyulitkan para pengguna karena tools-toolsnya itu masih terlalu rumit. Sekarang kita akan menapis isu-isu tersebut. Pertama, di sini saya menggunakan metode USG. Di sini saya gunakan skala 1 hingga 5 untuk ke-6 isu tadi, dan ternyata dari hasil ini bisa dilihat bahwa isu yang ketiga, yaitu pada pengajar, kesulitan dalam beradaptasi dengan metode pembelajaran jarak jauh dan minimnya penguasaan terhadap media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi mendapatkan skor tertinggi, yaitu skor maksimal 15. Dan karena di sini ternyata masih ada dua variabel, maka saya akan tapis kembali isu tersebut dengan menggunakan metode APKL. Dalam metode APKL terdapat 4 kriteria atau indikator. Yang pertama A, aktual, P untuk problematik, K untuk kehalayakan, dan L untuk layak. Nah, dari dua variabel, yaitu kesulitan dalam beradaptasi dengan metode pembelajaran jarak jauh, serta yang kedua minimnya penguasaan terhadap media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, di situ saya menyimpulkan bahwa untuk isu kedua, minimnya penguasaan terhadap media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan metode APKL lah yang memenuhi semua kriteria, yaitu dia bersifat aktual, kemudian juga problematik, di mana ini merupakan masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya, dan kehalayakannya juga karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dimana jika guru masih belum juga menguasai media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan menghambat proses pembelajaran ke depannya. Dan terakhir, layak. Nah, isu ini masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiasi pemecahan masalahnya. Sehingga minimnya penguasaan terhadap media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi memenuhi syarat untuk dilanjutkan dan dicoba dianalisis isu tersebut. Di sini saya menggunakan metode SWOT, SWOT, di mana saya menentukan strength, weakness, opportunities, dan threat berkaitan dengan isu yang diangkat. Untuk strength atau kekuatan, seorang pengajar atau guru tentunya sangat menguasai materi pelajaran yang diunjuk. Tidak bisa diragukan lagi ya. Itu adalah kekuatan yang sangat pasti untuk seorang pengajar atau guru. Selanjutnya adalah weakness. Nah, di sini karena kita berkaitan dengan PJJ, maka weakness-nya adalah kesulitan dalam menggunakan media berbasis TIK pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Tapi tentunya ada opportunities atau peluang, di mana seorang guru dengan kemampuannya, dia bisa dilatih, dia bisa ditatar untuk menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi tadi. Nah, jika permasalahan ini tidak ditemukan solusinya atau tidak diatasi, maka tentunya akan menimbulkan threat atau ancaman, yaitu pembelajaran berjalan tidak efektif, sehingga tujuan pembelajaran pun tidak tercapai. Ini adalah rekomendasi alternatif solusi penyelesaian isu yang terdapat pada pembelajaran jarak jauh.
Solusi yang saya tawarkan adalah diadakan pelatihan kepada pengajar agar dapat menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran berbasis jarak jauh. Jadi ketika pengajar mampu menggunakan media yang sesuai dengan metode pembelajarannya, tentunya pembelajaran pun akan berjalan dengan efektif. Ketika bisa menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi tadi, pembelajaran pun akan berlangsung dengan lebih menarik. Itu bisa meningkatkan semangat belajar siswa meskipun masih belum kembali ke keadaan yang sebelum pandemi atau kembali ke pembelajaran klasikal. Dan diharapkan dengan menggunakan media yang tepat, pembelajaran berjalan dengan optimal dan hasil yang didapat pun juga bisa maksimal. Demikian presentasi dari saya. Terima